Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku mau bikin budgeting requested seperti apa yang kalian tunggu-tunggu. Yes, benar banget. Budgeting requested ini sejujurnya udah lama banget, sampai aku beberapa kali tuh kayak lumayan diteror gitu sama beberapa dari kalian. Sebenarnya bukan diteror ya, tapi kayak ditagih gitu, Kak, mana budgeting requestednya? So, ini dia. Oke, basically budgeting requested itu kayak aku mengaturkan keuangan kalian dengan pos-pos yang masuk akal di kalian, dan bisa dibilang pos-pos yang memang aku sebagai anak ya, bukan sebagai orang tua atau bukan sebagai orang yang sudah mempunyai pasangan atau bahkan sudah menikah gitu. Nah, kali ini sedikit berbeda. Mungkin yang budgeting requested kemarin itu yang dia tinggal sendirian tapi dia punya cicilan motor. Sedangkan yang sekarang ini sedikit berbeda karena dia merupakan pasutri baru aja punya anak dan dia sempat bingung gitu sama keuangannya dia seperti apa gitu. Nah, jadi dia cerita bahwa dia punya pendapatan di rata-rata yaitu 600.000 per minggu, atau bisa dikatakan 2.400.000 per bulannya gitu. Nah, kemudian dia mempunyai bayi yang baru lahir. Nah, aku asumsikan bayi yang baru lahir itu, jadi aku tulis dulu ya kebutuhan bayi. Kebutuhan bayi ini aku tulis dalam 3. Yang pertama adalah popok, yang kedua adalah pakaian, tuh ya, dan yang ketiga adalah mainan. Nah, kenapa sih di sini aku tidak tulis makanan? Gitu, karena bayinya itu baru aja lahir, berarti bayi ini masih mengkonsumsi ASI gitu. Jadi kenapa kebutuhan bayi ini aku kategorikan dalam 3? Ini sebenarnya mainan atau perlengkapan aja. Jadi dia tuh kayak mungkin perlengkapan untuk ASI-nya dan lain sebagainya. Nah, itu aku kategorikan ke dalam 3 ini, dan untuk masing-masingnya aku akan cantumin nanti gitu ya. Setelah kebutuhan bayi, dia punya kebutuhan lain seperti kuota atau pulsa. Nah, ini karena dia ada 2 HP, jadi dia ada pengeluaran tersendiri yang dia udah tetapkan sebesar 210.000 per bulan. Lanjut, dia merokok, jadi aku asumsikan rokok di sini, dan dia sudah menetapkan seharga 250.000 per bulan. Oke, lanjut di sini top up game. Nah, top up, sebenarnya dia bilang top up sih, cuman lebih masuk akal kalau misalnya top upnya tuh lebih ke game gitu ya, bukan top up yang lain. Karena menurut aku kalau top up itu konotasinya biasanya ke game atau biasanya ke kayak GrabFood atau GoFood gitu. Cuman keseringannya yang aku tahu top up itu biasanya untuk game gitu ya. Jadi top up 150 per bulan. Nah, ini tuh udah dikasih sama dia dari awal, jadi dia bilang ini pengeluaran aslinya dia gitu. Nah, terus karena dia masih tinggal bersama orang tuanya, jadi secara otomatis dia tidak bayar kebutuhan rumah gitu. Tapi kali ini aku mau nambahin untuk biaya listrik. Kemudian aku akan menambahkan di sini dana darurat, terus dana lain-lain, savings, kemudian cares. Cares ini bisa aja perawatan untuk ibunya atau bisa aja perawatan untuk anaknya gitu. Kemudian kebutuhan sehari-hari, hiburan, ini seperti liburan atau quality time gitu ya, sepasang suami istri. Dan yang terakhir adalah bisnis dan dana investasi. Nah, oke, di sini aku udah tetapin semuanya dan kita sekarang mulai menghitung. Jadi gini, kemarin itu aku udah cek untuk popok, lihatnya di e-commerce ya. Jadi aku lihatnya di e-commerce, bukan di offline store gitu. Kalau popok kan isinya 60, anggap aja dipakai untuk 1 bulan. Karena 1 hari dia pakai 2, jadi 30 gitu kan. Dan itu harganya 108. Aku literally nggak tahu berapa pasnya, tapi ini bisa aku kira-kira lah ya. Dan ini tipe yang S. Kenapa tipe S? Karena si anak bayi ini kan baru lahir. Pakaian aku kasih 150 aja per bulan. Sebenarnya ini pakaian bebas aja gitu ya. Pakaian ini bisa diganti dengan kalau misalnya dia mau beli perlengkapan juga gitu. Jadi
Intinya pakaian dan perlengkapan ini bisa jadi satu, dan mainan aku kasih 50.000 gitu. Pasti anak kecil gitu ya, pasti butuh mainan, entah itu mainan kayak mobil-mobilan atau apa. Kalau misalnya cowok, kalau misalnya cewek mungkin Barbie dan lainnya sebagainya, itu bisa pakai dari uang ini gitu. Lanjut listrik. Nah, listrik di sini ini kenapa sih aku masukin dana listrik, dan juga di sini ada kebutuhan sehari-hari juga, padahal kan dia tinggal sama orang tua gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, aku kan juga tinggal sama orang tua, dan jujur aja kadang-kadang itu aku merasa kayak kurang berkontribusi. Jadi pada akhirnya sekarang aku mau berusaha untuk berkontribusi melalui memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun sedikit, dan kebutuhan listrik gitu. Nah, di sini listrik itu aku udah pasang sebesar 250.000. Untuk dana darurat aku pasang 150.000, ini per bulan. Jadi ini semua per bulan. Kemudian dana lain-lain di sini 75.000. Kemudian savings di sini 250.000. Cashnya aku nggak isi dulu. Kemudian kebutuhan sehari-hari aku isi 500.000. Dan untuk hiburan atau quality time, liburan gitu, aku isi 150.000. Bisnis aku nggak isi dulu. Dan yang terakhir dana investasi sebesar 50.000. Nah, sebenarnya investasi ini bisa dijadiin uang deposit atau investasi, terserah nih. Misal kalian punya sesuatu untuk hal yang kalian mau investasikan, kayak misalnya investasi saham atau apa, tapi kalian harus ingat kalau misalnya kalian mau punya investasi, kalian harus punya dana darurat yang lebih besar gitu. Jangan sampai kalian masukin dana investasi tapi kalian nggak punya dana darurat. Itu salah banget ya, aku kasih tahu tipsnya. Oke, kemudian di sini aku akan mengisi cashnya 82.000. Oke, dan sekarang kita mulai untuk menghitung gitu ya. Jadi mari kita hitung. Di sini 2.400.000 dulu. 2.400.000 dikurangi 108, dikurangi 150, dikurangi 50.000, dikurangi 210. Oke, jadi ini minus ya, sebenarnya minus 25. Jadi ini kan minus 25.000. Nah, seperti yang kalian tahu, dana investasi ini bisa kalian turunkan jadi 25.000. Atau nih, aku bener-bener kasih kalian opsi yang menurut aku lebih masuk akal gitu ya. Atau top up game ini kita jadikan 75.000. Nah, kalau misalnya top up game kita jadikan 25.000, secara otomatis kita tambah nih 75.000 gitu ya. Berarti 50.000 kan. Dan 50.000 itu bisa nutup untuk dana investasi 25 dan dana bisnis 25.000 gitu. Jadi paling enggak daripada kalian ke top up game atau lebih ke apa ya, kayak misalnya kalian beli untuk barang-barang yang tidak bisa kalian investasikan ke depan gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena gini, karena kita masih muda nih. Seumpama nih, kita baru aja umur 29 atau 30 deh. Nah, 29 atau 30 itu masih masuk kategori orang-orang yang masih bekerja gitu kan. Nah, kalian bayangin aja kalau seandainya nih kalian dalam 10 tahun, nih ya, 10 tahun itu berarti 12 kali 10 itu 120 bulan, 120 bulan kali 2,4. Kalian cuman bisa dapat 288 juta. Dan uang yang kalian keluarkan untuk top up game 150 dikali 12 dikali 10 adalah 18 juta. Dan ini berperan banget, 18 juta ini cukup berperan ya. Bayangin aja kalau seandainya kalian itu cuman 75.000 aja. Nih ya, 75 dikali 12 dikali 10. Jadi 9 juta. Dan kalian bayangin dari 9 juta ini kalian bisa gunain untuk uang bisnis atau uang investasi gitu. Nah, jadi menurut aku kenapa kita harus budget keuangan kita sendiri? Karena supaya kita tuh bisa tahu dan kita tuh bisa ngelihat, oh ternyata budgeting itu harus gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh harus bisa ngelihat peluang ke depan, apa yang kira-kira kita bisa lakuin dengan keuangan gitu. Jangan sampai ketika selesai COVID ini gitu ya, kalian mungkin ada beberapa yang merasa ini udah selesai. Ini belum selesai guys, pandemi ini belum selesai. Dan menurut aku kalau seandainya kalian bisa nabung di era COVID ini, secara otomatis ketika kalian nantinya masuk ke dunia yang setelah COVID, itu secara otomatis banget kalian bisa terlatih untuk tidak mengeluarkan uang dengan sembarangan kayak gitu. Nah, menurut aku juga jangan sampai visi misi kita itu foya-foya tanpa kita tuh ngerti gitu kalau misalnya foya-foya itu bukan hal
yang bisa dijadikan gaya hidup. Kecuali kalian Awkarin, beda cerita. Kenapa? Karena Awkarin bilang visi foya, misi foya, visi misi foya-foya. Terakhir dia bilang don't play-play, bosku. Artinya jangan main-main lah. Terus kalau misalnya kalian mau foya-foya itu, kalian harus bekerja lebih keras supaya pendapatannya tidak segini. Gitu. Oh ya, untuk ngisi yang bisnis ini aku bakalan isi 50.000 dan terakhir aku bakalan hitung. Jadi terakhir aku bakalan hitung. Ini langsung aja 150, 50. Oke, jadi totalnya bener ya 2.400.000 kalau misalnya kalian total, dan mungkin ada yang mau screenshot, kalian bisa screenshot ya. Dan segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa komen di bawah, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe karena subscribe tuh gratis. Bantu aku untuk mencapai 1k subscribers ya. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku, karena biasanya di Instagram aku itu aku share question box untuk adanya budgeting ini gitu. Jadi kalian bisa DM aku untuk kalian yang mau aku budgeting keuangannya berupa pos-pos seperti ini. Kalian bisa DM aku di Instagram, karena DM kalian itu akan aku baca. Apapun DM kalian akan aku baca. Selamat datang bagi kalian yang pertama kali nonton video aku, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah support juga. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.